Cek 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 cek. Halo sobat meme, kita gas lagi dah Yuan. Dan seperti biasa, tolong dibantu like dan juga komen aja. Yuk langsung aja kita gaskan. Mereview sedikit dari part sebelumnya. Saat ini Yuan dia pun pulang bersama dengan adiknya setelah dia memergoki adiknya sempat dibujuk untuk dapat bergabung dengan sebuah organisasi misterius. Dan untuk adiknya Yuan, dia kenapa dibujuk? Karena dia adalah seorang player yang sama dengan Yuan. Dan ternyata dia OP, sangat amat luar biasa bermain game yang sama dengan Yuan. Dia memiliki kemampuan yang cukup sangat edan, dan itu juga membuat Gadis ini dia dikenal sebagai sepemilik pedang surga. Dan untuk Gadis ini dia juga merasa kalau ternyata game yang dia mainkan ini terasa sangat-sangat nyata. Feel-nya benar-benar nyata hingga membuatnya pun bingung dengan apa yang sebenarnya terjadi ketika dia diajak oleh sekelompok orang untuk dapat bergabung dengan organisasi. Apalagi orang itu juga mengatakan kepada dirinya kalau akan ada bencana yang akan datang dalam waktu dekat, yang membuat Gadis ini dia pun berpikir apakah itu benar, dan jika itu benar tentunya dia harus melindungi seluruh anggota keluarganya. Dia harus menjadi jauh lebih kuat jika memang hal itu benar adanya, yang membuat dia pun bertekad untuk dapat melindungi seluruh anggota keluarganya menjadi jauh lebih kuat. Dan hal senada juga dilakukan oleh Yuan. Dia bertekad untuk dapat melindungi seluruh anggota keluarganya karena memang dia harus menjadi lebih kuat. Di sini Yuan dia harus fokus bermain game ini untuk dapat meningkatkan kemampuan dan juga leveling miliknya dengan cara membuat dirinya tidak perlu lagi diganggu oleh kedua orang tuanya. Bukan disingkirkan, tapi Yuan dia pergi menuju pusat properti untuk dapat membeli sebuah rumah. Di sini Yuan dia pun mendatangi sebuah kantor pusat properti untuk dapat membeli sebuah rumah mewah, yang tentunya membuat gadis sales ini dia pun berpikir kalau tentunya itu cukup sulit, mengingat Yuan adalah orang yang sangat-sangat muda. Dia masih muda, apakah dia mampu membeli properti yang ada di tempat ini? Apalagi mereka ada di pusat properti barang mewah, hingga membuat gadis ini dia pun ragu dan berkata kepada Yuan, Tuan, apakah Anda tahu berapa harga properti yang ada di tempat ini? Ucap dari gadis ini yang membuat Yuan dia pun mengeluarkan black card miliknya, kartu hitam, yang membuat gadis ini dia pun tahu kalau pemilik kartu ini adalah seseorang yang merupakan nasabah prioritas, hingga membuat dia pun sadar betul kalau sosok yang ada di depannya adalah orang yang tajir melintir, yang membuatnya sungguh sangat senang, antusias ketika Yuan benar membeli sebuah properti di toko mereka. Dan setelah dia membelinya, Yuan dia langsung membawa kedua orang tuanya untuk dapat menikmati rumah baru mereka, yang tentunya membuat kedua orang tuanya pun kaget. Apalagi Yuan memberikan sebuah rumah mewah seperti ini, apalagi ada juga kolam renangnya dan juga fasilitas kamar yang edan seperti ini, membuat kedua orang tuanya pun tidak habis pikir kalau ternyata Yuan menghasilkan uang yang sangat banyak seperti itu. Tapi di sini emaknya pun mengatakan kepada Yuan dia nggak mau menerima ini semua karena dia takut ini akan menghabiskan semua uang yang dimiliki oleh Yuan. Apalagi Yuan, kau ngutang kan, nyicil kan, ucap dari emaknya. Tapi Yuan dia mengatakan tidak. Dia membeli ini rumah villa ini dengan cash, jadi nggak perlu dikhawatirkan, dan uang ini didapatkan dari game yang dia mainkan, jadi nggak perlu khawatir, ucap dari Yuan. Dan di sini Yuan dia juga mengatakan kalau dia akan tinggal di rumah sebelah karena dia harus fokus untuk dapat meningkatkan kemampuan miliknya, yang membuat kedua orang tuanya pun senang ketika mereka mendapatkan ini semua berkah yang diberikan oleh Yuan. Dan melihat kedua orang tuanya sungguh sangat senang membuat Yuan dia juga senang. Dan setelahnya Yuan dia pun kembali pulang menuju rumah lamanya. Namun di dalam perjalanan untuk dapat kembali pulang, di sini Yuan dia pun ternotis ketika dia melihat kalau ternyata ada sekelompok orang yang mencari dirinya. Akhirnya aku menemukanmu setelah kami menunggumu begitu lama, ucap dari si botak ini, yang membuat Yuan dia pun sadar betul sih kalau ternyata ini adalah kelompok yang sebelumnya pernah disingkirkan oleh Yuan. Ini adalah kelompok Black Tree, pikir dari Yuan. Dan untuk si botak dia langsung melakukan sebuah inisiasi untuk dapat menyerang Yuan, karena Yuan sebelumnya membuat masalah untuk mereka di dalam game, yang membuat Yuan harus menghadapi mereka semua. Tapi sayangnya dengan kemampuan yang dimiliki oleh Yuan yang telah dia kembangkan dan dia ambil dari dalam game, membuat dirinya pun dapat menghindari setiap serangan yang diberikan oleh orang-orang ini dengan cukup mudah. Bahkan saat ini Yuan dia pun memberikan serangan counter, dan itu juga membuat Yuan dengan cukup mudah dia menaklukkan mereka semua. Dan di sini Yuan dia juga memberikan sebuah peringatan kepada mereka untuk tidak macam-macam dengan dirinya. Kalian sepertinya sungguh sangat tidak menghargai kehidupan kalian, ucap dari Yuan, yang membuat si botak dia pun langsung keringat dingin. Dia nggak menyangka kalau ternyata Yuan dia sungguh sangat jago in game dan juga di luar game.
Dan itu membuatnya meminta maaf kepada Yuan, dan dia memohon kepada Yuan, dan dia juga mengatakan kalau dia akan bekerja untuk Yuan, dan dia juga mengatakan kalau dia mengetahui sebuah misi tersembunyi yang ada di dalam game. Siapa tahu Yuan mau mengampuni dirinya jika dia memberikan informasi itu. Dan itu membuat Yuan dia pun bertanya, apa informasi apa yang bisa kau berikan? Ucap dari Yuan yang membuat si botak dia pun mengatakan kalau ada sebuah misi khusus di pusat kota dari seorang NPC panda besi, dan jika Yuan dapat melakukan misi yang diberikan oleh orang tua itu, maka Yuan dia akan mendapatkan sebuah perlengkapan emas. Ucap dari si botak yang membuat Yuan dia pun teringat dengan sebuah rumor tentang NPC yang memberikan sebuah perlengkapan emas, yang membuatnya pun berpikir apakah ini adalah misi itu. Pikir dari Yuan, dan jika itu benar maka ini akan membuat dirinya mendapatkan berkah yang luar biasa, hingga membuat Yuan dia pun kini meremas besi yang ada bersama dengan dirinya. Dan di sini Yuan dia juga menunjukkan dominasi miliknya. Dia pun meremas besi yang ada bersama dengan dirinya, dan juga memperingatkan mereka untuk tidak macam-macam dengan dirinya, baik di dunia game dan juga di dunia nyata, dirinya ataupun keluarganya. Jika tidak maka inilah yang akan kau dapatkan. Ucap dari Yuan sembari menghancurkan besi yang ada di tangannya, yang membuat si botak dia pun keringat dingin. Dia gak menyangka kalau ternyata Yuan dia sangat kuat in game dan juga off game. Dan beberapa saat kemudian Yuan dia pun langsung login in game, dan dia langsung pergi menuju sebuah bar. Dan di tempat inilah Yuan dia pun bertemu dengan NPC yang dia bicarakan sebelumnya dengan si botak. Dan ketika Yuan di sini sedang berbicara dengan NPC itu untuk mendapatkan sebuah misi, di sini dia pun melihat ada sekelompok ataupun dua orang yang sedang saling berbicara satu sama lain, di mana sosok pria itu mencoba untuk dapat menggoda wanita yang ada bersama dengan dirinya. Tapi di sini untuk wanita ini dia pun enggan untuk dapat bertemu dan juga mendekati pria itu. Justru dia berjalan ke arah Yuan, dan melihat wanita itu justru malah tertarik dengan Yuan, membuat si Tengi ini dia pun kesal dengan Yuan, dan dia ingin memberikan pelajaran kepada Yuan, yang membuat di sini malah dia yang digebuk oleh Yuan. Sedangkan untuk wanita ini dia pun melihat Yuan yang ternyata memiliki wajah yang cukup tampan untuknya, hingga membuatnya ingin menraktir Yuan untuk minum. Tapi untuk Yuan dia pun tidak tertarik dengan itu semua. Dia pun mengabaikannya, hingga membuat wanita ini dia pun semakin tertarik dengan Yuan. Bahkan di sini tiba-tiba aja dia pun tersandung dan hampir saja terjatuh. Namun beruntung Yuan melindunginya, menangkapnya, yang membuat gadis ini dia pun semakin tertarik dengan Yuan. Tapi ketika dia ingin berbicara lebih lanjut, tiba-tiba aja dia malah turu, karena memang sebelumnya dia udah agak sedikit teler minum terlalu banyak. Dan setelahnya Yuan dia pun pergi menuju area tambang, dan di tempat inilah Yuan akan menjalankan misi untuk mendapatkan hadiah item tingkat emas. Dan untuk dapat melihat apa yang ada di dalam sana, Yuan dia pun menggunakan pasukan bayangan miliknya. Dan di tempat inilah Yuan dia juga dapat melihat kalau ternyata di tempat ini penuh dengan monster-monster level 10. Tapi tentunya makhluk-makhluk yang seperti ini tidak akan mungkin dapat mengganggu Yuan, dan dengan bantuan dari pasukan bayangannya, Yuan dengan cukup mudah dia dapat menaklukkan semua makhluk-makhluk kecil seperti ini. Dan di sini Yuan dia juga langsung membangkitkannya. Tapi ketika dia sedang membangkitkan makhluk-makhluk itu, tiba-tiba aja ada sebuah bentuman yang sangat-sangat kuat yang tentunya menotis bagi Yuan. Dan ternyata itu berasal dari sosok pria yang sedang diuber-uber oleh bos yang ada di tempat ini, makhluk level 16 yang tentunya itu cukup kuat. Apalagi yang membuat Yuan ternotis makhluk itu berlari ke arah dirinya, yang membuat Yuan dia pun langsung bersiap untuk dapat menyambut serangan dari monster itu. Namun di sini Yuan dia juga cukup terkejut ketika dia melihat seseorang yang sedang dikejar oleh makhluk itu melepaskan sebuah sihir ke arah Yuan, yang tentunya itu membuat Yuan dia pun langsung tarik mundur. Dia gak menyangka kalau dirinya akan langsung diserang oleh sosok yang sedang diuber-uber oleh monster itu. Namun ketika Yuan dia menyadari kalau itu bukanlah sebuah serangan melainkan sebuah buff, membuat Yuan dia pun menerimanya, membuat dirinya mendapatkan buff untuk dapat membuatnya menjadi jauh lebih kuat. Namun ternyata di sini bukan cuma ada Yuan, tapi ada juga sekelompok hunter lainnya pula yang melihat ada seseorang yang sedang diuber-uber oleh bos yang ada di tempat ini, yang membuat hunter ini dia pun tertarik untuk dapat melakukan sebuah siaran live stream untuk dapat menunjukkan kepada dunia luar apa yang ada di dalam tempat ini. Sedangkan untuk hunter yang sedang diuber-uber dia pun meminta kepada Yuan untuk segera pergi dari tempat ini dan berlari karena ini cukup berbahaya. Tapi untuk Yuan alih-alih dia lari, justru dia memiliki sebuah niat untuk dapat menjatuhkan bos itu karena dia ingin membangkitkannya. Dan untuk bos ini dia memang terlihat cukup mengerikan, memiliki cakra yang kuat, dan ketika serangan itu pun datang di sini Yuan dia pun menahannya, yang tentunya mengejutkan bagi mereka yang melihatnya. Dan ternyata siaran live stream itu juga dapat dilihat oleh mereka yang ada di luar, dan si botak
termasuk orang-orang yang melihatnya dan melihat kemampuan yang dimiliki oleh Yuan, membuat si botak dia pun sungguh sangat kagum dan dia juga tidak merasa malu ketika dia sudah kalah 2 kali dari Yuan. Nah, ini benar-benar luar biasa. Namun di sini si botak dia juga dapat melihat ada sekelompok orang dari guild yang lain, mereka sedang menggerutu melihat siaran live stream yang diberikan oleh Yuan. Mereka merasa kalau komen-komen yang ada di dalam live stream itu sungguh sangat berlebihan yang terlalu memuji-muji Yuan, yang membuat si botak dia pun mengatakan wajar aja itu cukup kuat karena dia memang sekuat itu, dan untukmu kau tidaklah sekuat itu, ucap dari si botak yang tentunya membuat pria ini dia pun sangat-sangat marah ketika dia diprovokasi seperti itu. Tapi untuk si botak dia nggak takut. Tapi untuk si botak alih-alih dia takut, justru dia malah terus memberikan sebuah provokasinya karena dia tahu siapa sosok yang ada di depannya itu. Bukankah kau adalah Nuyan yang berasal dari guild Fury? Kau katakan kalau kau jauh lebih kuat kah daripada orang itu? Kau sungguh sangat berlebihan, ucap dari si botak yang membuat pria ini dia pun sangat-sangat marah ketika si botak justru malah meremehkan dirinya. Tapi untuk si botak alih-alih takut, justru dia malah terus memberikan sebuah provokasinya yang membuat di sini pria ini dia pun sangat kesal dengan apa yang diucapkan oleh si botak, tapi dia nggak berani melakukan sesuatu. Mengingat si botak dia berasal dari salah satu guild terkuat yang ada di game ini. Dan dia kini meminta kepada seluruh pasukan guildnya untuk segera berkumpul untuk dapat menyingkirkan Yuan. Dan di sini untuk pria ini dia juga meminta kepada orang-orangnya untuk dapat mengumpulkan seluruh anggota guild untuk dapat menyingkirkan Yuan untuk mendapatkan sebuah popularitas. Sedangkan di sudut lainnya untuk Yuan saat ini dia pun terus menekan makhluk besar ini. Tapi dengan kemampuan yang dimiliki oleh Yuan saat ini ternyata cukup sulit bagi dirinya untuk dapat menekan makhluk ini karena memang makhluk ini sekuat itu. Dia adalah di level 16 tidak. Bahkan serangan counternya juga cukup mengerikan. Namun beruntung Yuan dia dapat menghindarinya, dan di sini Yuan dia pun langsung kembali melepaskan Spirit Flame miliknya untuk dapat menekan makhluk itu. Namun melihat Yuan yang memberikan serangan jarak jauh seperti itu membuat para penonton mereka semua sungguh sangat antusias dan mereka juga ingin sekali mempelajari teknik sihir edan seperti itu. Dan untuk Yuan setelah dia melepaskan serangan fisik dan juga serangan sihir ternyata tidak cukup, membuat dirinya pun memutuskan untuk tarik mundur, sempat menarik beberapa langkah untuk dapat memaksa bos itu mengejar dirinya. Dan setelah bos itu terpancing, di sini Yuan dia pun kembali melepaskan pasukan bayangannya untuk dapat mengganggu pergerakan dari makhluk itu. Dan setelah makhluk itu pun terjatuh, di sini Yuan dia pun langsung mengambil sebuah sikap untuk dapat mengincar penglihatan dari makhluk itu yang langsung kembali diserang oleh para makhluk bayangan dari Yuan, yang membuat kini makhluk itu dia pun benar-benar mendapatkan serangan dari banyak sisi. Dan untuk Yuan setelah makhluk itu terjatuh, di sini dia kembali menyiapkan sarung tangan tinju miliknya untuk dapat melepaskan serangan terakhir. Dan ketika Yuan melepaskannya, boom, Yuan berhasil mengalahkan makhluk itu, dan tentunya Yuan dia pun langsung membangkitkannya. Namun setelah Yuan dia menjatuhkan makhluk itu, dia juga mendapatkan beberapa drop item, yaitu sebuah senjata belati dan juga sebuah sepatu yang tentunya itu cukup luar biasa. Namun melihat Yuan yang memang cukup luar biasa, membuat pria ini dia pun sangat kagum dengan kemampuan yang dimiliki oleh Yuan. Namun untuk pria ini ketika dia melihat Yuan lebih detail, dia pun sungguh sangat kagum dan dia juga tahu siapa sosok yang ada di depannya. Hei, bukankah kau adalah orang yang mengalahkan Raja Serigala yang sebelumnya? Ucap dari pria ini. Tapi untuk Yuan dia pun mengatakan tidak, kau sepertinya salah orang. Ucap dari Yuan. Hei, enggak mungkin, aku melihat siaran live streamnya loh. Ucap dari pria ini. Namun di sini ketika Yuan dia akan pergi meninggalkan tempat ini, dia pun diserang dari belakang. Namun beruntung Yuan dia pun menyadarinya dan langsung menghentikan serangan itu. Dan ternyata itu adalah sebuah serangan yang diberikan oleh sosok pria ini yang sebelumnya muncul bersama dengan si botak. Dan untuk pria ini dia ingin segera menyingkirkan Yuan bersama dengan seluruh pasukan yang ada bersama dengan dirinya, seluruh anggota guildnya. Dan untuk Yuan dia pun tahu kalau orang-orang ini berasal dari guild Fury dan sepertinya mereka ingin mengalahkan diriku dan juga ingin pamer, ucap dari Yuan. Namun untuk Yuan dia juga kembali mendapatkan sebuah notifikasi sistem, di mana sistem memberitahukan kepada Yuan dia pun memiliki waktu selama 15 menit untuk dapat menyingkirkan mereka semua. Dengan begitu maka poin penalti tidak akan diberikan kepada Yuan, yang membuat Yuan dia akan menghadapinya. Tapi ketika Yuan akan melakukannya, tiba-tiba aja dia pun cukup terkejut ketika sosok pria ini dia pun pasang badan untuk Yuan, di mana dia tidak akan pernah meninggalkan Yuan begitu saja dan dia akan membantu Yuan. Tapi untuk Yuan, hei, kau ini siapa dan kenapa kau malah ikut campur? Ucap dari Yuan. Tapi untuk sosok pria ini dia pun mengatakan kalau Yuan adalah sosok pecundang bersama dengan pria yang ada di sebelahnya, dan dia akan menghadapi Yuan dan juga
dar. Sebelum dia berbicara panjang lebar, dia udah dihajar duluan oleh Yuan. Dia langsung digebuk, yang tentunya membuat para penonton mereka semua langsung heboh ketika pria ini lagi ngomong tahu-tahu digebuk oleh Yuan, yang tentunya membuat pria ini dia juga sangat-sangat marah dan dia meminta kepada seluruh pasukannya untuk segera menyerang Yuan. Dan benar saja, kini mereka pun mulai melapaskan sebuah serangan formasi untuk dapat menyerang Yuan. Tapi untuk Yuan, dia pun langsung menghilang karena dia mengincar sosok yang ada di belakang sana. Sosok para mage yang ada di garis belakang. Yuan mengincar mereka sebagai target pertamanya. Dan dengan kemampuan yang dimiliki oleh Yuan, Dan dengan kemampuan yang dimiliki oleh Yuan, mudah saja bagi Yuan menyingkirkan dua mage yang ada di garis belakang. Dan setelahnya Yuan dia pun langsung menghilang, yang membuat pria ini dia pun mengatakan kalau sepertinya Yuan sudah terluka setelah dia menghadapi bos yang sebelumnya. Jadi sekarang pergi dan cari dia, ucap dari si pria ini. Dan apakah Yuan akan tertangkap ataukah Yuan tiba-tiba aja muncul entah dari mana atau gimana gitu, gue nggak tahu juga ya cuy, karena ini sudah mentok sama raunya. Serius, udah mentok sama raunya. So, next kita bahas judul baru aja untuk Yuan. Udah itu aja untuk part kali ini. Sampai jumpa di part lanjutannya untuk Yuan. Bye, thank you. Next judul baru.